Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu rahmah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang sunnah, ya, lanjutan dari kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang kita lanjut, kita akan bahas tentang apa itu bid'ah. Bid'ah, ain kadun, ya. Ada tidak terbiasa sok berhukum, sok hukum-hukum dengan bid'ah, sementara dia terpaham apa arang bid'ah. Nah, lagu lemak lagu telah tahu apa arang sunnah, apa arang bid'ah, tentu berdua itu awasan untuk memberikan hukum, ini bid'ah, ini sunnah. Kan di zaman sekarang kan kebanyakan pandai-pandai orang ngomong bid'ah, sunnah, tapi dia sendiri tidak paham apa itu bid'ah. Perlu dicatat dan perlu diketahui. Bid'ah kan ada yang menurut lugah, ada yang menurut syarak, ada yang menurut istilah. Kalau bid'ah menurut lugah dalam tata bahasa Arab, bada'ah, arti sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya, itu namanya bid'ah dalam bahasa. Misalnya penciptaan Adam, itu baru penciptaan Adam, karena belum ada manusia sebelum Adam. Nah, itu namanya bid'ah, ya, menurut bahasa, menurut lugah, ya, menurut bahasa. Itu artinya bid'ah. Itu kalau menggunakan ain. Kalau menggunakan hamzah, bada'a, artinya mengawali sesuatu yang baru tapi sudah ada sebelumnya. Mengawali sesuatu tapi sudah ada sebelumnya. Kan beda dengan bid'ah menggunakan. Maka kita kenal ada namanya mubtada, itu hamzah akhirnya arti alif yaman, sesuatu yang baru dalam ilmu nahwu kan. Nah, maka kalau ada waw istina, ada mubtada, nanti ada lagi mubtada setelah itu, ada lagi, padahal dia awal. Nah, tapi awal sudah ada yang lebih dulu, itu namanya bada'a dalam huruf hamzah akhir, lamun ain akhir, bid'ah akhir, sesuatu yang baru. Nah, di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini, apa yang dimaksud dengan bid'ah? Al-bid'ah, bid'ah, kama qala Syekh Zarruq fi Adatil Murid al-Kitab, arah Syekh Zarruq, aran Ahmad Zarruq, Imam Zarruq, ya. Nah, siapa itu? Beliau lahir sekitar tahun 800 Hijriah, ya. Beliau adalah termasuk ahli tasawuf as-Sazali Tariqah. Apa pendapat beliau tentang bid'ah? Menurut syar'an, menurut syarat adalah ihdatsu amrin fid-din, ya, yusbihu ayyakuna minhu wa laisa minhu. Searan bid'ah nu ihdatsu amrin, perkara yang baru dari sesuatu yang baru dari perkara agama. Ihdatsu min amrin, ihdatsu amrin, sesuatu yang baru dalam suatu perkara, di dalam agama, ya,
sebentar pahami, yang menyerupai agama, ada menyerupai ayat pun namanya menyerupai bahwa menjadikannya dari agama, walaisa minhu, sedangkan itu bukan dari agama. Nah, iya dan bid'ah. Ya, sedangkan itu bukan dari agama. Sekali lagi, perkara sesuatu yang baru dalam perkara agama, ya, sesuatu yang baru dalam perkara agama lalu dijadikannya agama, sedangkan itu bukan agama. Nah, itu yang dimaksud dengan, nanti setelah lanjut ini Anda akan paham lebih lanjut. Oh ya, dari kalimat yang saya jelaskan tadi kan lama-lama Anda akan paham. Sawa'un kana bisurati au bil haqiqati, sama saja adanya apakah itu dalam bentuknya maupun hakikatnya, dalam bentuk perilakunya di dalam agama maupun hakikat, artinya hukum yang ada di dalam agama itu yang dimaksud dengan bid'ah. Dikaulihi sallallahu alaihi wasallam, atas dasar ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisnya yang mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Itu dasar hadisnya. Man ahdatsa, barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru, ada di amrina hadza, di dalam urusan kami ini, maksudnya agama kami yang kami bawa ini, lantas dia membawa sesuatu yang baru, ya, artinya yang tidak dibawa, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaysa minhum, apa yang tiada dari agama, lantas dia ada-adakan, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Itu dasar hadisnya, asal usul dari kata kalimat bid'ah. Jadi mengadakan sesuatu yang baru dalam perkara agama, sedangkan itu bukan agama, ya, walaysa minhu fahuwa, itu dasar hadisnya pertama. Kemudian ada lagi wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ada juga ucapan Rasulullah, dua hadis ini yang dibuat sering kita dengar, wa kullu muhdatsatin atau wa kullu muhdatsatin bid'atun. Setiap sesuatu yang baru itu bid'ah. Nah, dua asal hadis bid'ah. Setiap sesuatu yang baru di dalam agama itu namanya bid'ah. Dua hadis. Nah, sekarang bagaimana cara memahami dua hadis ini? Inilah yang dibahas oleh para ulama, ya. Maka waqad bayyana ulama rahimahullah, maka ulama menjelaskan apa maksud hadis ini, hadis yang dua dan itu, dan annal makna fil hadisain al-mazkurain, bahwa makna hadis tadi yang disebutkan, yang dua yang telah disebutkan itu adalah raja'a li taghyiril hukmi, bi'iktibarin ma laisa bi qurbatin qurbatan. Apa maksud dua hadis itu sehingga dikatakan segala yang kita pahami membuat orang dikatakan bid'ah itu? Bagaimana penjelasan ulama? Ya, kembali karena berubahnya hukum, sebab i'tiqad, berubahnya hukum karena i'tiqad kita. Mungkin Anda belum langsung saya jelaskan. Dan litaghyiril hukmi bi'itiqadin ma laisa bi qurbatin qurbatan. Kita beriktikad pada sesuatu, ya, yang tidak mendekatkan kita kepada Allah, tapi kita anggap itu sebagai sesuatu untuk mendekatkan. Misal, kita disunahkan pergi ziarah kubur. Itu kan sunnah, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan orang ziarah kubur untuk mengingat mati.
Lantas kita cari kuburan itu sebagai keyakinan untuk kita mendekat kepada Allah, untuk sholat misalnya ke kuburan itu namanya bid'ah. Nah, jelas. Sesuatu yang tidak untuk mendekatkan itu kita jadikan pendekatan. Nah, maka di luar agama kita, di luar agama Islam, kenapa sering terjadi sesuatu itu? Karena yang tadi itu sesuatu yang tidak dianggap untuk pendekatan, justru itu dianggap sebagai pendekatan kepada Allah. Akhirnya saya tidak akan sholat kecuali kalau harus di tempat ini, baru kita bisa. Berarti kan kita menganggap tempat itu sebagai tempat yang mendekatkan diri kepada Allah. Ya, nah itu yang dimaksud. Hanya seperti itu yang dimaksud dengan bid'ah. Ketika hukum berubah, sesuatu yang tadi kita anggap sebagai sesuatu yang sunnah, kita wajibkan. Nah, misal nanti lah kemudian ziarah nego dapur mati nana klema beli ini namanya bid'ah, karena tidak bermaksud itu untuk pendekatan diri. Malaysa bi kurbatan, sesuatu yang tidak bisa mendekatkan justru Anda anggap sebagai sesuatu yang bisa mendekatkan diri. Jelas? Pokoknya lalu kulit jojok, pokoknya jogan, agak ayo betul, senang. Karena ngadu, karena jogan. Nah, sedangkan itu malaysa bi kurbatan. Ya, segala sesuatu yang tidak bisa mendekatkan kita kepada Allah, lantas kita anggap sebagai itu yang mendekatkan kita kepada Allah, itu yang dimaksud dengan bid'ah oleh ayat ya, hadis yang tadi mengatakan sesuatu yang baru. Sedangkan awal ziarah misalnya dulu ketika di baru-baru Islam itu masuk, Rasulullah tidak mengizinkan orang datang berziarah kubur. Tetapi setelah Islam sudah banyak, baru diizinkan. Alasannya supaya Anda tidak beriman ke kuburan. Ini kan terjadi. Namun dijauh buat urusan, dijauh buat dapur. Kesulitan terjadi. Dunia di masyarakat ini yang namanya bid'ah. Ini namanya bid'ah. Tetapi kalau zikir berjamaah itu tidak dilakukan oleh Nabi. Zikir berjamaah itu tidak dikatakan bid'ah. Nanti disebut alasannya, ya? Nanti baru Anda akan bisa paham, oh ini bid'ah, ini bukan bid'ah. Lalu apa kata para ulama ini? La mutlaqul ihdas, bukan mutlak yang baru, artinya bukan setiap segala sesuatu yang baru itu bid'ah. Tidak secara mutlak, hanya sesuatu itu tadi, sesuatu yang tidak bisa mendekatkan kita kepada Allah, lantas kita yakini dengan i'tiqad bahwa dengan cara ini kami dekat kepada Allah, itu namanya bid'ah. Nah, jelas deh. Supaya kalau Anda paham, tenang. Deh, qatana walat syariatu bi usuliha. Ketika syarat menerimanya, arti membolehkan dengan usulnya, dengan asal hukumnya, tidak dikatakan dulu. Misalnya cerita lalu, bagaimana ada orang mati lantas kita pergi berzikir. Bukan berzikirkan orang yang mati. Tujuan zikir asalnya adalah mengingat Allah. Bolehkan mengingat Allah di mana-mana? Bolehkan, tidak perlu harus mengingat Allah di sini. Di mana-mana boleh. Nah, usul asal hukumnya itu oleh syariat itu adalah berzikir itu boleh. Terserah mau di mana saja. Yang penting hukum berzikirnya yang dihukum, bukan pergi
ke tempat itu yang dihukum berzikirnya atau baca Al-Quran di kuburan. Boleh, tapi jangan khusus untuk baca Al-Quran saja ke kuburan, itu yang tidak boleh. Jelas atau tidak? Kebetulan ketika kita ziarah kita bawa surah Yasin lalu kita baca, boleh. Tapi jangan sudah bawa saya kuburan dulu membaca, itu yang tidak boleh. Itu namanya mendekatkan, seolah-olah kita menganggap mendekatkan diri kepada Allah. Baca Al-Quran di mana saja boleh, kecuali tempat-tempat tertentu, kan begitu. Selama tempat itu membolehkan orang membaca Al-Quran, tidak dikatakan bid'ah. Wa yaqulu raji'an ilaiha. Nah maka kalau usulnya membolehkan, asal hukumnya membolehkan, maka kembalikan ke asalnya. Itu tadi yang saya katakan. Asal hukumnya berzikir itu adalah la ilaha illallah, mengingat Allah, itu asal hukumnya. Syariat membolehkan dan syariat menanyakan. Nah itu hukum. Kembalikan atau kepada pokoknya, ke cabangnya. Nah, misal bagaimana hukum asal hukumnya, misalnya khamar, asal hukumnya kan khabarnya itu bukan pohonnya, itu cabangnya. Karena ada banyak yang mengandung khamar selain daripada pohon anggur. Kalau kembali ke cabangnya boleh. Ada kiasan ulama, ya. Kalau ulama mengkiasnya boleh, tidak dikatakan bid'ah. Jelas ya? Nah, kemudian terakhir, bagaimana cara Anda menimbang mana yang bid'ah dan bukan bid'ah? Nanti ya perlu bilangan timbang bahwa ini bid'ah dan bukan bid'ah. Pertama, ada 3 cara menurut Syekh Zarruq yang saya berikan. Pertama, caranya ayam zura fil amril muhdas fa in sahidalahu mu'azzimus syariati wa usuliha falaysa bid'ah. Pertama, bahwa Anda memperhatikan sesuatu yang baru itu. Apa yang dikatakan? Lihat dulu yang baru itu, kan? Tapi kalau mayoritas syariat membolehkan itu, ya, misalnya ini bid'ah ini. Karena Nabi di luar cara dami. Tetapi kalau mayoritas syarat membolehkan, falaysa bid'ah. Itu bukan namanya bid'ah dalam pemahaman syarat, ya kan? Bukan bid'ah dalam pemahaman lugas. Kenapa orang-orang itu banyak menghukum tentang bid'ah? Oh ini bid'ah. Dia tidak paham yang dia paham adalah bid'ah makna lugas, makna bahasa. Ini kita bicara bid'ah makna syarat. Ya kan? Azan pakai mic, pakai kalung speaker, ya kan? Boleh. Karena syariat membolehkan itu. Berkomitmen, Nabi kan berkomitmen. Berdakwahnya dan rumah. Itu bid'ah, tapi syarat membolehkan. Itu bukan termasuk bid'ah. Itu satu cara menilainya, ya. Lalu, wa in kana mimma yanbaghi bi kulli walihi bahwa batil. Kalau apapun yang tidak disepakati oleh syariat itu bukan bid'ah, itu namanya batil atau sesat. Kemudian berhukum berarti masih berlaku di dulu hukum bid'ah. Di mana ada hukum bid'ah? Karena kalau bertentangan dengan syariat dalam bid'ah, itu namanya sesat, batil. Kan dia tidak dibolehkan oleh syariat, belum dikatakan bid'ah.
Kalau untuk manajekan berhukum kan Allah maha bid'ah. Kena ada bin manara Allah pertama dia. Berhenti. Kan baru. Kalau tidak diterima ya bangga. Tidak diterima oleh syara. Itu namanya bukan bid'ah, tapi batil atau dolar atau sesat. Jelas? Satu. Yang kedua, bagaimana caranya menilai ini agak tinggian sekali. Harus iktibar, iktibarul qawaidil a'immah. Harus iktibar belajar dari dasar-dasar hukum para imam 4 mazhab itu. Ya, kita lihat dari situ bagaimana pendapat 4 mazhab ini. Kalau 4 mazhab ini sepakat ittifaq mengatakan bahwa itu bid'ah, ya bid'ah. Wa salafil ummah atau salafil ummah maksud umat-umat terdahulu. Ketika itu sepakat dikatakan bid'ah, ya, jelas itu pasti bid'ah. Tapi kalau berselisih, kalau berselisih 4 imam ini atau umat itu berselisih, ada yang mengatakan bid'ah dan ada yang mengatakan bid'ah, itu bukan bid'ah. Nah, jelas. Contoh, makna bid'ah Imam Syafi'i kata Imam Malik kita tetap berbeda. Padahal apapun saat tegawe ulama kholaf leluah tegawe si Nabi Imam Malik berpendapat itu bid'ah. Apapun onde bid'ah Imam Syafi'i alasan yang mugawe sehingga karena Imam Syafi'i pegawai yang penting. Iya, jawaban jawab Imam Malik. Harusnya masa dia perintah untuk digawe. Oh ini memang ada perintah aku dan mau gawe. Si luwe pegawai padu digawe. Berarti iya aku dia mau gawe. Misalnya aku dia mau zikir bilang malam Jumat malam ini kan malam Sabtu zikir baca karena di ruang ngaji. Lalu ngaji jelas alasan dia mau zikir itu kan. Saya si rajin dengan lain dengan lalu rajin ngaji, rajin ibadah sehingga dia mau sehingga rokok. Iya kalau menurut pendapat Imam Syafi'i beda, dia tidak mau gawe. Dengan harap pelajaran yang lebih penting. Aku pendapat Imam Malik, memang dia ada perintah dan bagi gawe kalau dia ada perintah beda pendapat itu sudah tidak dikatakan bid'ah, istilah pun itu ada. Ya jelas. Nah, yang kedua, bagaimana cara kita mengetahui kalau itu bid'ah? Sesuatu yang boleh dilakukan dengan cara berijtihad. Andai contoh ijtihad keber suku kisah aneh. Jadi pada suatu hari hadis pada suatu hari ketika Rasulullah sedang hijrah bersama umatnya berhijrah sedang berjalan di tengah perjalanan beliau bersabda. Apa sabdanya beliau? Ini contohnya. La yusalliyanna ahadul asra, kan? Ahadul asra illa fi Bani Quraisyah. Apa kata beliau dalam perjalanan ini? Salah satu di antara kalian sekali-kali tidak boleh sholat asar karena sudah mau menjelang asar, kecuali nanti kalau kita sampai ke rumahnya Bani Quraisyah. Kira-kira tiba-tiba ada asar. Lanjut dulu habisnya. Ya. Lalu Fa'adra'ahul asr. Nah, kemudian mereka ada yang meninggal tidak dia melakukan sholat asar. Fiktori di jalan. Pakola baru lalu berkata sebagian dari mereka, umirna bil ajrati.
kami diperintahkan untuk segera sholat. Nanti dulu wasallu bitariq, mereka sebagiannya sholat di jalan. Wa qala akhiru, berkata yang lain, umirna bisolat, maka kami diperintah untuk sholat di sana. Lalu fa'akhir, lalu mereka menunda sholatnya. Kemudian tutup dulu, saya ceritakan. Ketika Rasulullah bersabda tidak boleh kalian sholat kecuali nanti sudah sampai di rumahnya Bani Quraisyah, tentu si umat ini bingung. Di satu sisi sholatlah secepatnya dengan segera ketika ada waktu sholat. Di satu sisi Rasulullah bersabda kita harus sholat di rumahnya Bani Quraisyah sementara di tengah perjalanan asar. Satu berpendapat kami diperintahkan ketika ada waktu untuk segera sholat. Nah, sebagiannya sholatnya di sana, jelas, karena dia ingin segera sholat nanti dengan perjalanan. Tetapi sebagiannya kami diperintahkan untuk sampai ke rumahnya dan Bani Dewatinya Rasul. Sebagian sudah baris waktu. Nah, kira-kira nanti berbeda posisi sahabatnya. Nah, atas dasar itu apa katanya? Walam ya'ib sallallahu alaihi wasallam ala wahidin minhum. Ketika keduanya melapor, kami sudah sholat ya Rasul tadi dengan perjalanan, kan kita diperintahkan untuk segera melakukan sholat. Yang satu, kami tidak berani sholat, Rasul kami menundanya dengan mengikuti dengan dua-duanya dianggap baik. Itu artinya boleh orang berijtihad memilih sendiri demi kebaikannya. Ambil contoh ijtihad, Anda nanti dalam ilmu fikih kita sembahyang dekatlah ke Quran dengan keseluruhan dong batalan sembahyang ke ijtihad selamatkan dengan, nah itu namanya kan boleh. Nah kita berdosa. Nah, dua cara menilai mana bid'ah dan bukan bid'ah harus berpegang kepada para imam, ya, para imam atau salafus soleh, orang-orang umat terdahulu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, cara membedakan yang mana bid'ah dan bukan bid'ah adalah mengenal hukum tafsili. Biar hukum tafsili. Karena dulu ya. Pertama wajib, kedua mandub sunnah, ketiga makruh, keempat haram, kelima mubah, keenam hilaful aula. 6 nih. Lamun ada hukum saenam nek bid'ah. Gitu. Dia salah sopok pertama, misal haram. Nek dalam bid'ah. Supaya Anda bisa membedakan mana bid'ah dan mana haram. Kalau wa kullu bid'atin dolalatun. Karena amun tebani hukum dengan bid'ah berarti sesat. Jelas? Jadi tidak sok-sok mengatakan bid'ah. Nanti dengan oh itu bid'ah, bodoh. Karena tidak boleh. Lamun tebani hukum dengan bid'ah berarti dia sesat. Lalu lama ada hukum habar penuh misal haram. Jika haram, tidak sesat. Gitu kan? Dia berdosa, bukan sesat. Jelas? Atau ada orang melakukan sesuatu yang makruh, dia tidak sesat. Artinya ketika orang melakukan dosa, ya, itu bukan bid'ah namanya. Ya, dia tidak sesat, dia masih Islam. Tetapi kalau orang namanya bid'ah itu dia keluar dari Islam. Nah, jelas? Itu ada bid'ah menurut saya. Jadi besok kalau ada orang berhukum bid'ah, gampang-gampang tanya apa makna bid'ah, karena tidak boleh menyesatkan sesama Islam. Nah, jelas? Jadi kalau ada yang itu hukum yang dilakukan oleh yang 6 tadi itu, salah satu itu bukan bid'ah.
ya. Tetapi kalau keluar dia dari ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran syara, itu namanya baru tokol hadis wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalah. Berarti wa kullu dolalatin masuk akal itu enggak? Nah, 3 hal tadi itu cara menilai bid'ah. Nanti pada pertemuan yang lain kita akan bahas lagi apa itu bid'ah, bagian-bagian dari bid'ah, baru wazan cara menimbang mana yang bid'ah dan bukan bid'ah. Nah, itu pemahaman bid'ah, sunnah dan bid'ah. Kiranya hanya ini dulu yang saya sampaikan, ya kita pahami bersama. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.